Oh ya, baik. Selamat sore semua. Selamat sore para peserta, para pembimbing. Salam sejahtera selalu ya. Jadi kita sudah masuk ke break room. Barangkali mungkin ada rekan atau satu timnya yang belum bergabung. Mohon dipersilakan ya. Macam. Oke. Sembari menunggu, monggo untuk para peserta sosialisasi mengganti penamaan Zoom-nya dengan format nama, asal kampus, ya kemudian strip lagi mahasiswa atau pembimbing ya. Di sini kita beri contoh Eko dari UNAN atau mahasiswa atau pembimbing. Monggo. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Untuk koordinator Andri dan XD sudah hadir ya. Oke, alhamdulillah. Tapi perlu saya Sudah, Pak. sampaikan dulu, iya, perkenalkan saya selaku moderator Godam Eko Saputro dari UNES ya, teman-teman, Bapak Ibu semua di sini. Jadi saya akan memandu rekan-rekan semua di sini membantu Bapak Andri Cowanda PXD selaku koordinator juri dalam kompetisi Gemastik ke-17 ya tahun 2024 terkait kompetisi game development atau aplikasi permainan. Di sini Pak Andri tentu akan jelaskan ya terkait dengan deskripsi, mungkin nanti ada babak penyisihan, proposal, karya, video, babak final, dan all about yang ada di buku panduan ya. Barangkali mungkin di sini teman-teman sudah membaca semua, tapi lebih gregetnya, nah di sini ada koordinator juri. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai ya. Bapak Andri Cowanda PXD, sudah siap Bapak Nje? Untuk Baik, teman-teman sudah, yang Pak. lain, iya, kalau bisa mohon on cam ya, barangkali supaya kita tidak ngelihat teks saja, tapi lebih ada interaksi di sini. Baik, terima kasih. Untuk Pak Andri, dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Godam Eko. Selamat siang Pak Godam Eko. Selamat siang Bapak Ibu dan Selamat rekan-rekan siang mahasiswa ya. Bapak. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih nih sudah hadir nih. Cukup banyak nih partisipannya. Semoga nanti yang join semakin banyak ya. Biasanya sih aplikasi permainan ini cukup salah satu divisi yang cukup diminati ya. Jadi semoga banyak juga ya yang bisa ini. Nah, mungkin izinkan saya sedikit menyampaikan ya kira-kira apa sih yang memang teman-teman harus siapkan gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu pembina mungkin harus siapkan um, di divisi 10 untuk pengembangan aplikasi dan permainan. Nah, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Andri Joanda, saya koordinator juri untuk divisi 10. Ya, nanti kita akan bertemu nih, semoga kita akan bertemu di final nantinya. Nah, ini jadwal pelaksananya tadi sudah disebutkan, sudah ditunjukkan kan ya. Jadi, tapi khusus, ya sama sih sebenarnya sama dengan yang lain, tapi khusus ini kita coba akan lebih detail lagi. Jadi, daftar kelompoknya itu dari 1 April, jadi sudah dibuka harusnya kemarin, sampai 14 Juni nantinya. Nah, unggah proposalnya itu juga agak sama nih, jadi 1 April sampai 17 Juni. Jadi ada tambahan sedikit nih, tapi jangan lupa daftar kelompoknya dulu tadi ya. Tadi teknisnya juga sudah disebutkan juga. Nah, selama itu, setelah unggah proposal, itu nanti akan ada babak penyisihan. Nah, babak penyisihan itu kalau untuk divisi 10 ini, teman-teman nggak usah ngapa-ngapain. Jadi tinggal, bukan nggak usah ngapa-ngapain ya, mungkin berdoa ya, berdoa plus tetap mengembangkan gamenya. Jadi gamenya tetap harus dikembangkan nih, gitu ya, berdoa dan dikembangkan gamenya. Nah, nanti juri itu yang akan bekerja nih, 18 sampai 22 Juli, 18 Juni sampai 22 Juli, gitu ya. Dari situ. Nah, setelah itu nanti akan ada pengumuman di tengah-tengahnya. Pengumumannya tadi juga sudah disebutkan ya. Pengumumannya, pengumuman finalisnya gitu ya. Nah, finalnya itu nanti akan diperkirakan ya, harusnya nggak akan berubah ya, 9 sampai 13 September di Semarang ya, di UNES Semarang. Gitu. Jadi ini jadwal pelaksanaannya, teman-teman nanti bisa di mark di kalendernya. Nah, kriteria umumnya bagaimana sih? Intinya adalah masih tetap sama yang tahun lalu.
sama tahun lalu untuk kriterianya. Yang penting adalah aplikasi permainan yang mampu berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan yang dicapai. Nah, tadi ada disebutkan ada sisi pendidikannya juga kan ya, dan punya dampak sama manfaat. Tapi karena ini game juga, jadi harus ada unsur entertainment-nya nih. Nah, ini agak susahnya nih di sini ya. Jadi ada segi pendidikannya, tapi harus menghibur juga, gitu ya. Jadi contoh nih, yang biasanya saya sebutin aja ya, yang biasanya banyak yang bikin tuh misalkan pendidikan, kita mau buat game pendidikan nih, cuma isinya itu kebanyakan teks, kebanyakan kuis, yaitu unsur menghiburnya agak kurang gitu ya. Yang pas itu kita blend in ke dalamnya. Ya, jadi kita benar-benar blend in ke dalamnya. Jadi kita sambil main itu sambil belajar juga, gitu ya. Jadi teksnya jangan banyak gitu ya. Ya bisa nggak, kita tidak perlu memasukkan semua hal ke dalamnya gitu. Jadi kita bisa aja, oke, kita mau memperkenalkan satu bagian kecil aja, itu sebenarnya nggak masalah. Ya. Ya, jadi ini yang susah nih, ada pendidikannya, ada unsur menghiburnya. Nah, yang berbeda tahun ini dari tahun-tahun kemarin adalah temanya, Bapak Ibu dan teman-teman. Temanya itu secara umum tadi sudah disebutkan oleh Pak Heru. Tema untuk umum adalah TIK untuk peningkatan pelayanan publik. Jadi harus ada tadi ya untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik apa tadi sudah disebutkan juga gitu ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya. Tapi tema khususnya untuk divisi 10, kita sekarang mengangkat SDG, kebalik ya itu ya, bukan SKD gitu ya, SDG harusnya, Sustainable Development Goals. Mungkin teman-teman harusnya banyak yang sudah aware kali ya. Nah ini kalau mau lihat SDG itu apa saja, ada 17 yang teman-teman bisa pilih 1, bisa pilih 2, bisa digabungkan. Nggak usah milih, di sini tidak ada kriteria banyak-banyakan gitu ya. Yang penting ada gitu ya. Jadi yang penting sebenarnya ada dan memang kita bisa blend in terhadap tadi ya peningkatan pelayanan publik dan terhadap pendidikan dan terhadap entertainment-nya. Nah ini susah kan ya memang. Nah tema ini memang waktu itu kita pilih memang atas masukan dari industri. Jadi ada beberapa industri itu ya kita masukin ini aja gitu ya. Coba SDG gitu ya. Nah bisa dibaca di SDG .un.org, bisa teman-teman mungkin klik aja, kalau nggak tahu klik aja satu-satu gitu ya. Dia akan ada penjelasannya sama ada data-datanya. Ya, jadi penjelasan dan data-datanya, dan ada satu SDG itu kadang ada sub-subnya gitu ya. Bisa aja ambil sub-subnya gitu ya. Bebas gitu ya, ngambilnya bebas di sini ya. Tapi pastikan teman-teman tadi ya ada peningkatan pelayanan publik gitu ya. Berarti kan pasti nanti ada pendidikan terhadap pelayanan publik mungkin ya. Pendidikan nggak harus ngajarin ini ya, bisa aja pendidikan kayak kita sosialisasi apa gitu ya, bisa juga gitu ya. Kita memberikan apa itu bebas, karyanya terserah teman-teman gitu ya. Nah solusi yang jelas harus terkait dengan tema umumnya, tema spesifik kita ya, sama terhubung satu atau lebih, jadi bebas terhadap satu atau lebih gitu ya. Nah, disarankan teman-teman juga merinci target sama indikator yang sudah dipilih. Jadi coba aja targetnya apa, indikatornya apa gitu ya. Itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di webnya itu ya. Untuk sdgs.un.org/goals. Catatan penting yang lain adalah platformnya apa saja bebas gitu ya. Jadi bebas. Mau platformnya apa saja itu bebas. Benar-benar bebas. Lalu ya tadi ya, mau di mobile, mau di yang penting tepat sasaran ya, mau di mobile, mau di desktop, mau di VR gitu ya, mau pakai IoT, itu kemarin ada. Yang penting memang sesuai gitu ya, benar sesuai. Pakai bahasa pemrogramannya apa saja, tools apa saja bebas juga. Selama ini kita bebaskan gitu ya. Pakainya apa saja. Asal bukan karya orang lain aja gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya, belum pernah dipublikasiin di mana-mana gitu ya. Belum pernah mendapat medali juga gitu ya. Perhatikan HKI-nya, kalau misalnya teman-teman ini kan cukup banyak ya, ada ngambil musik, kalau memang mau ngambil musik mesti perhatikan hak ciptanya juga, musik, gambar dan sebagainya gitu ya. Kalau mau bangun sendiri silakan gitu ya. Dan tidak ada unsur sara, radikal, pornografi, kekerasan dan segala sesuatu yang melanggar undang-undang dasar dan undang-undang dan hukum di Indonesia gitu ya. Jadi kita tetap taat hukum dan tetap taat undang. Yang lain coba cek aja teman-teman ke panduan domestik. Ini rata-rata sebenarnya sama saja sih. Cuma yang berbeda tahun ini adalah temanya nantinya. Nah,
kita dua tahapan ya teman-teman ya. Tahapan pertama itu kita sebutnya tahapan tadi ya, penyisihan upload proposal. Ini tahapan sekarang ini nih ya. Jadi teman-teman tahapan pertama daftar, taruh proposal gitu ya. Tahapan kedua adalah kalau misalnya memang lolos akan masuk ke tahapan final. Jadi teman-teman akan jadi finalis gitu ya. Nah, tahapan pertama dulu nih kita coba bahas ya. Pertama itu penyisihan apa sih yang harus di submit. Itu ada surat pernyataan. Biasa surat pernyataannya itu pernyataan bahwa memang ini karya original kalian gitu ya. Jadi memang tidak plagiat dan sebagainya, ini memang karya original gitu ya. Dan belum pernah menang lomba dan sebagainya, medali ya tadi ya. Coba cek di panduan itu apa saja yang memang harus dinyatakan di situ ya. Tapi biasa tidak ada template-nya sih. Lalu proposal nanti kita back lagi ada di sebelah kanan di sini ya. Setelah ada proposal ada executable file atau karyanya gitu ya. Lalu ada panduan instalasi kalau memang ada, sama video demo. Nah, video demo juga coba cek panduannya gitu ya. Jadi surat proposal cek panduan karena ada penamaan dan ada maksimal berapa gitu ya. Terus habis itu video demo juga sama, cek panduan ada minimal dan maksimal berapa kali berapa, DPI-nya berapa gitu ya dan sebagainya, FPS-nya berapa, itu cuma cek deh, width sama height-nya tuh berapa, itu cek juga gitu ya untuk ukuran teknisnya. Nah, untuk proposal sendiri perlu ada apa? Pasti ada nama permainan sama nama teman-teman ya pesertanya gitu ya. Latar belakang sama motivasi, game design dokumen, teknologi sama sumber dayanya yang dipilih, tahapan perancangannya. Kalau memang sudah ada hasil evaluasinya silakan diberikan. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Mungkin ada rencana evaluasinya. Gitu ya. Nah, latar belakangnya itu yang penting adalah latar belakangnya sama motivasinya itu kan nanti itu akan berdasarkan dengan goal yang teman-teman mau pilih gitu ya, tujuannya. Ya tadi kan ada tujuannya tuh mau pelayanan publik untuk apa gitu ya. Terus habis itu ada SDG yang memang dipilih apa gitu ya. Nah, dua hal itu harus ada latar belakangnya juga gitu ya. Jadi kenapa memilih pelayanan publik tersebut, kenapa memilih SDG tersebut gitu ya. Kalau teman-teman buka data-data dari UN itu pasti banyak sih data-datanya gitu ya. Pelayanan publik juga bisa, silakan ambil data-data paper atau data-data dari pemerintahan kita sudah cukup banyak memberikan data-data statistik gitu ya, atau data-data tentang pelayanan publik gitu ya, itu ada juga. Jadi silakan. Nah, itu harus ada tuh benang merahnya. Setelah itu kan ada indikatornya tuh, teman-teman merancang berdasarkan itu gitu ya, berdasarkan tadi latar belakang sama motivasinya. Setelah merancang, teman-teman juga harus memastikan bahwa memang teman-teman evaluasi sesuai dengan yang memang teman-teman mau tuju. Jadi kalau misalkan tujuannya adalah ini, teman-teman mesti lihat evaluasinya bagaimana. Evaluasi ada dua ya. Ada yang memang evaluasi dari segi teknikalnya, dari segi gamenya, teknikalnya, gitu ya, dari user experience-nya, gitu ya, ada dari game experience-nya, sama dari tujuannya juga. Itu nanti silahkan diskusikan dengan pembimbing juga. Itu untuk proposal. Nah, proposal itu penilaiannya pure di dokumen, teman-teman. Jadi dokumennya itu mesti sejelas mungkin, sebaik mungkin. Karena kita hanya bisa melihat di dokumen-dokumennya saja. Contoh berarti kita bisa melihat hanya di dokumen yang teman-teman kirimkan, gitu ya. Proposal, Excel-nya, gitu ya. Kita bisa main gitu, yang di situ. Video demonya, ya itu yang bisa kita lihat, gitu ya. Jadi pastikan cek dokumennya. Dan dari tahun-tahun lalu itu selalu ada aja yang aksesnya bermasalah, gitu ya teman-teman. Aksesnya bermasalah atau uploadnya gagal. Pastikan teman-teman cek kembali gitu ya. Cek kembali setelah di-upload, teman-teman buka kembali akunnya, klik lagi, lihat ada isinya atau tidak. Karena sayang sekali kalau tidak ada isinya gitu ya. Ya ada sih, terkadang kita masih kasih, ada beberapa panitia kadang masih kasih ini lah ya. Cuma kan ya kalau memang tidak ada waktu lagi, biasanya kita nilai apa adanya gitu ya. Benar-benar apa adanya yang dikumpul adalah itu. Ya, jadi pastikan teman-teman cek kembali nih yang dikumpulkan itu ada isinya atau tidak. Lalu teman-teman pakai incognito misalkan atau pakai browser yang ya sejenisnya incognito atau sejenisnya gitu ya, yang memang
ya nanti kan terlihatnya belum login sebagai apapun gitu ya. Coba klik bisa nggak akses gitu ya. Kadang lupa aja sebenarnya memberikan aksesnya. Ya itu ya coba diperhatikan ya itu teman-teman. Karena kita hanya bisa melihat dari dokumennya saja. Um, Lalu setelah dokumen selesai, final gimana? Nah final memang kepikirannya nanti aja nih. Cuma ini silakan dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Jadi biar fair. Final itu sama. Nanti ada laporannya, sama cek panduannya, laporannya gitu ya. Ada posternya, sama posternya mesti ada apa saja, mesti ada logo apa saja itu mesti dimasukin ya. Teman-teman cek gitu ya. Video juga sama, ada logo apa saja itu harus dicek ya. Jadi ada logo-logo yang memang harus dimasukkan ke dalam video, poster, laporan gitu ya. Sama PPT mungkin. Itu cek aja panduannya sudah ada. Excel-nya instalasi tetap sama ya. Video demo, nah kita tambahkan dengan video profil teman-teman. Biasanya video profil ini akan ditampilkan kalau memang teman-teman menang ya, juara 1, juara 2, jadi kan di panggung biasanya akan belakang ada layar tuh, nanti akan muncul video profil teman-teman. Gitu ya kalau menang gitu ya. Jadi buat sebagus mungkin. Itu untuk final ya. Ini untuk final teman-teman ya. Ini belum ini, cuma untuk final aja. Terus habis itu makalah nanti akan dimasukin ke dalam makalah, dipublish atas nama teman-teman dan mungkin pembimbing teman-teman. Hasil tes similarity perlu dicek. Yang diterima apa? Coba cek aja, ada authenticate, ada penelitian gitu ya. Coba cek di panduan itu ada. Kalau nggak salah itunya thresholdnya 25% kalau nggak salah, tapi cek kembali panduan gitu ya. Sama bukti pendaftaran HKI teman-teman, karena ini bisa didaftarkan ke HKI gitu ya. Nah laporannya isinya apa saja sama dengan sebelumnya sebenarnya sama, tapi kali ini hasil evaluasinya masih ada. Jadi teman-teman mesti evaluasi, harus ada evaluasi ya, bebas evaluasinya seperti apa ya, sesuai dengan itu di final nanti gitu ya, nantinya. Nah di final itu kita akan cek dokumen, teman-teman juga akan presentasi, teman-teman juga akan ada tanya jawab gitu ya. Jadi ini lebih komprehensif untuk di final. Nah, kriteria penilaiannya gimana? Semuanya sama. Jadi ada unsur pendidikan pada permainan. Apakah memang unsur pendidikannya ada, dan nggak cuma ada ya, apakah memang kita blend dengan gameplaynya gitu ya, blend dengan mekaniknya gitu ya. Jadi semakin teman-teman bisa blend dengan mekaniknya, gameplaynya semakin bagus nilainya gitu ya. Jadi bukan cuma ada atau tidak gitu ya. Lalu kreativitas sama, kreativitinya, estetiknya dari segi looknya, gameplaynya sama tadi, gameplaynya itu apakah memang unik ya, dan memang teman-teman bisa incorporate pendidikan, tujuan ya tadi ya, tujuannya apa, temanya apa dengan gameplaynya sehingga dia bisa menarik gitu ya. Sama kesesuaian fitur-fitur yang memang teman-teman jelaskan di proposal sama di video gitu ya. Ini kriteria penilaian berlaku untuk nanti semua tahapan ya, tahapan penyisihan sama tahapan final gitu ya. Jadi rubrik ini sama 20% masing-masing. Kalau teman-teman lihat di itu 20% masing-masing di sama rubrik ini. Jadi teman-teman bisa harus memperlihatkan kelima aspek ini ya untuk 20%. Nah, catatan pentingnya adalah yang tadi saya sebutkan, perlu ada benang merah yang kuat nih antara latar belakang, tema, tujuan, manfaat, sama teman-teman dari latar belakang tersebut, tujuan tersebut, merancangnya gimana dalam gamenya. Pakai tekniknya siapa, bebas sih. Teman-teman mau pakai teorinya, game desainnya siapa, bebas. Disebutkan saja di situ ya. Nah, terus habis itu evaluasinya juga harus sesuai. Lalu untuk menjaga integritas juga, juri yang berdasarkan dengan perguruan tinggi yang sama dengan peserta tidak akan menilai karya peserta tersebut. Ya. Jadi contoh saya dari BINUS, saya tidak akan menilai peserta yang dari BINUS, gitu ya. Jadi itu saya mungkin akan tanya jawab tetap sama, tapi penilaian tidak akan ikut. Nah, bagaimana perhitungannya tetap sama, nanti akan dihitung rata-rata dari 2. Dan ada 3 juri ya. Jadi kalau misalkan kita pastikan sih biasanya tidak ada yang sama sih. Saya nggak akan ada 2 yang dari INES misalkan ya, atau 2 dari BINUS misalkan, atau 2 dari perguruan tinggi yang sama. Biasanya ya, ini kita belum, ini biasanya akan ada 2 akademia dan 1 industri. Cuma kan ketersediaan industri nanti kita perlu ini ya. Jadi biasanya ada itu. Jadi misalkan ada 2 begitu. Nanti yang PT-nya sama, misalkan yang tadi ya ada 1 juri dari UNES misalkan ya. Ya berarti nanti juri dari UNES itu tidak akan memberikan nilai. Yang memberikan nilai ya saya dan 1 jurinya lagi misalkan ya. Tapi tetap diambil rata-ratanya kan.
rata-ratanya tetap akan sama gitu ya. Jadi bukannya berkurang ya teman-teman, bukannya berkurang, rata-ratanya akan sama, tapi tadi ya untuk menjaga integritas kita tidak akan, tadi kayaknya sudah disebutkan harusnya, kita tidak akan memberikan nilai ke peserta ya atau mahasiswa yang memang dari perguruan tinggi yang sama. Nah, dua catatan penting itu saja sih. Mau di mana di penyisihan maupun di final, dua-duanya ini berlaku ya. Rubriknya ini juga sama, dua-duanya berlaku gitu ya, di final dan di penyisihan. Bedanya adalah di penyisihan kita tim juri hanya bisa melihat dari dokumen teman-teman, yaitu perlu kuat tuh dokumen teman-teman. Yang di final dokumen plus nanti ada sesi tanya jawab. Jadi nanti tanya jawabnya, presentasinya juga mesti oke, bagus gitu ya. Nah itu saja teman-teman, silakan nanti ada tanya jawab, silakan gitu ya. Terima kasih dan semoga kita bisa coba ya nanti di final Gemastik di Semarang ya. Terima kasih teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Matur suwun Pak Andri, sudah cukup singkat dan jelas ya teman-teman ya. Oke, tadi udah banyak dijelaskan terkait platform itu, mobile, desktop, VR itu bebas ya Pak Andri ya. Kemudian tadi ada bahasa pemrograman juga dibebaskan, jadi teman-teman itu tidak harus terpaku pada satu bahasa pemrograman. Kemudian juga jangan lupa yang paling penting adalah terkait dengan tema, tadi adalah peningkatan pelayanan publik gitu ya. Terus yang namanya, walaupun kita game, kita tidak pure hiburan, tapi juga ada aspek pendidikan ya, kita blend seperti itu. Nah, tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Andri, teman-teman monggo silakan langsung ya, siapa yang mau bertanya boleh ini ya, raise hand seperti itu, nanti akan kita tindak lanjuti semua. Oke, matur suwun. Monggo. Sudah jelas semua kayaknya Pak ya. Pinter-pinter nih. Iya. Oke. Ya, monggo ditanya. Ini ya. Oke, oh, boleh. IKL boleh, ya. Saya share. Oke. Saya bacakan ya, Pak Andri, izin. Boleh, siap. Yang pertama, boleh minta PPT presentasi. Saya kira boleh nanti di-share sama Pak Andri untuk pegangan kita semua. Terus ada lagi dari Bapak Pembimbing kita, Pak Mingsep Unsen ini. Semisal aplikasi game berbasis Android file dalam APK, maksudnya gimana Pak? Apakah mungkin filenya APK boleh gitu ya? Ya boleh. Ya maaf Bapak Ibu teman-teman, betul tadi nggak harus Excel ya, Pak. Executable file bisa aja APK. Sorry. Ya kalau misalkan nanti Android dan mungkin nanti yang diterapkan di VR yang memang apa tuh namanya, yang memang mobile base gitu ya, itu boleh silakan APK gitu ya. Boleh ya. Oke, boleh APK. Berarti nanti sudah harus terinstall seumpama membawa smartphone Android-nya gitu ya Pak Andri ya? Atau VR harus membawa Meta Quest 3 apa? Ya betul itu untuk ditanyakan ya Pak. Kalau untuk penyisihan itu kan memang dikirimkan, tapi untuk final nanti pasti yang bisa dibawa nanti terinstall ya, nanti biasanya ya nanti mungkin boleh aja siapkan 3, kalau enggak 1 aja nggak apa-apa sih, 1 aja nggak apa-apa, nanti tim juri itu akan coba main juga gitu ya, pasti ada. Nah cuma kalau bagaimana kalau misalkan menggunakan alat khusus nih, nah itu terserah teman-teman, kalau mau bawa sendiri boleh silakan, tapi kalau mau support itu boleh nanti hubungin kita ya. Kita akan coba lihat bisa support atau tidak ya Pak, gitu ya. Kalau tidak mungkin nanti kita akan bilang, oh sorry nggak bisa nih support, mesti bawa sendiri, ya kira-kira. Oke, gitu ya, untuk Bapak Mingsep gitu ya. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan Bapak, tapi ini saya lanjut dulu dari Mas Amir Unpad ya, izin bertanya, yang dikumpulkan sampai tahap penyisihan, apakah gamenya sudah harus 100% selesai? Oke, demikian Pak Andri, matur suwun. Oke. Yang pasti sih kita nggak mungkin 100% selesai gitu ya, tapi setidaknya tadi ya kita sudah terlihat, yang penting kita sudah bisa melihat ya tadi ya, sudah bisa melihat kira-kira nih
tujuannya tadi kan misalnya tujuannya mau pendidikan publik untuk apa gitu ya. Nah, kita bisa melihat ya. Jadi mungkin kalau satu stage aja jadi nggak masalah sebenarnya. Jadi cuma misalnya kita harusnya gamenya ada berapa stage gitu ya. Satu stage aja jadi itu untuk penyisian tidak masalah gitu ya. Yang penting bisa terlihat di situ. Nah, nanti pasti dari penyisian itu nanti akan ada masukan-masukan dari juri itu. Biasanya nanti akan pengembangan lanjut gitu sih. Jadi jawabannya adalah tidak, memang tidak harus 100% beres. Cuma catatannya adalah yang penting kita sudah bisa melihat bahwa oh iya memang game ini tentang ini. Terus habis itu cara dia belajarnya seperti ini, mekaniknya seperti ini. Nah, yang penting sudah bisa terlihat di situ. Uh, Satu stage aja atau satu bagian saja gitu ya, atau satu quest saja itu tidak masalah, tidak harus selesai 100%. Semoga menjawab ya Bapak atau Ibu, itu mahasiswa ya teman-teman ya. Iya, Mas Amir, berarti nggak harus 100% ya Pak ya, satu level pun Betul. boleh ya, asal mungkin tidak ada bug atau error gitu ya, jadi harus dipastikan semua kontrolnya beres seperti itu. Betul. Oke, lanjut lagi teman-teman. Chatnya, siapa yang mau bertanya boleh chat, boleh raise hand di sini. Monggo, sebanyak 86 ini ya peserta. Oke, ada lagi ini saya bacakan dari Bapak atau Mas Pratama ini ya. Izin tanya Bapak, dalam panduan ada ketentuan format proposal dibebaskan. Apakah ada anjuran proposalnya mengikuti atau formatnya mengikuti karya tulis ilmiah atau seperti PPT, presentasi pitching? Oke, monggo Bapak Andri atau Oke, terima kasih Bapak atau Mas ya pertama. Ya, untuk sebenarnya tidak perlu mengikuti karya tulis ilmiah, justru tidak disarankan dulu nih. Karena nanti sebenarnya nanti akan buat juga karya ilmiahnya. Jadi nanti ada dua nih, final ya, ketika final ya. Tapi ketika penyisihan sebenarnya yang dibutuhkan adalah proposalnya. Yang penting sebenarnya mengikuti tadi ya. Di PPT sih sama di pedoman sama nih. Jadi kan walaupun formatnya dibebaskan, tapi ada bagian-bagian yang harus ada. Jadi tadi ya latar belakangnya, terus habis itu tujuan manfaat, lalu ada game design dokumennya, ada high level dokumen dan sebagainya. Yang penting ada di situ. Gitu ya. Jadi tapi formatnya seperti apa itu bebas. Jadi tapi nggak harus kayak karya ilmiah. Kalau karya ilmiah kan akan berbeda sendiri ya. Nanti justru karya ilmiah itu biasanya tidak sedetail itu nantinya. Itu sih mungkin untuk ini ya, untuk penyisian ya. Tapi untuk nanti final nanti harus sampai dua. Nanti ada satu yang karya ilmiahnya, satu yang memang ya kita sebutnya bukan proposal lagi tapi final, udah file finalnya ya, file report finalnya gitu ya. Itu sih, tapi mungkin lebih ke report final gitu ya. Kayak skripsi lah mungkin ya, kayak bukan skripsi ya, proposal skripsi lah ya, gitu ya, proposal skripsi ya. Seperti itu sih. Mungkin semoga membantu ya, menjawab ya semoga. Kalau ada pertanyaan boleh silakan sih. Oh sorry, formatnya seperti PPT, presentasi pitching, tidak juga gitu ya. Jadi kalau formatnya bukan presentasi, bukan PPT, bukan juga karya ilmiah. Karya tulis ilmiah. Kalau memang mau mendekati karya tulis ilmiah yang kayak proposal ya, sebenarnya kayak proposal penelitian aja sebenarnya, proposal penelitian gitu sih. Ya, tapi bukan PPT. Ya, sorry, saya tadi salah membaca sedikit gitu ya. Formatnya tidak seperti PPT ya, jangan seperti PPT. Gitu. Semoga menjawab ya. Jadi. Tidak usah terlalu formal gitu. Yang penting gambaran gamenya terlihat dari mungkin ya sedikit latar belakang lah ya kan, peningkatan publik gitu ya, terus konsep GTD mungkin reward punishment mungkin terlihat semua gitu ya Pak Andri ya. Betul. Sama tadi mungkin ada beberapa logo yang memang harus ditampilkan juga ya, nanti coba baca aja sih gitu ya, beberapa logo-logo gitu sih. Nanti dicek lagi Mas Pratama. Terus kemudian saya lanjut ya. Ini dari Gunadarma, Mas Sanapa gitu ya. Mohon bertanya Pak, untuk video YouTube di public link-nya atau di private, dan apakah selama pengerjaan game bolehkah dimainkan oleh beberapa orang luar tim untuk feedback atau post ke Instagram, atau disimpan dulu sampai usai kompetisi? Oke, seperti itu, matur suwun.
Oke, terima kasih Bapak atau Mas ya. Um, untuk videonya di publik ya, jadi dipublikkan. Nanti kan linknya dipublikkan, nggak apa, dilihat sih sebenarnya nggak masalah gitu ya. Apakah boleh dimainkan oleh beberapa orang gitu ya? Boleh, silakan. Itu justru disarankan gitu ya, dimainkan ke beberapa orang di luar tim untuk dapat feedback, itu boleh, silakan. Gitu. Jadi silakan, kan itu memang evaluasi dan sebagainya, nggak masalah sih. Yang penting sebenarnya adalah tadi yang tidak pernah kalian tidak pernah menang tadi ya, menang kompetisi aja. Itu sih. Gitu ya untuk Mas Sanapa. Kita lanjut lagi, ada lagi. Oh, ada dua ya. Ini pertama dari Mas Rangga dulu. Dari mana ini Mas Rangga? Tidak kelihatan ya kampusnya. Mohon bertanya Bapak, saya baru masuk Zoom. Apakah dalam pembuatan game ini ada ketentuannya seperti 3D atau 2D, Pak? Terima kasih. Oh, itu ya. Stylenya, mungkin visualisasinya, apakah ada ketentuan Bapak 3D atau 2D seperti itu? Oke, terima kasih ya. Tidak ada sih, jadi bebas. Mau 2D atau 3D itu bebas. Itu sesuaikan dengan, nanti pasti sesuaikan dengan GDD teman-teman gitu ya, benar ya. Jadi memang desainnya khusus seperti ini, ya silakan menyesuaikan. Kita tidak ada ketentuan sih harus 3D, harus 2D, dan sebagainya. Gitu sih. Jadi terserah. Oke, bebas ya, seperti itu untuk Mas Rangga. Jadi monggo mau 2D kayak Angry Birds atau 3D kayak Mobile Legends ya silakan. Oke, ini dari Mas Sanapa bertanya lagi, apakah proposal dibebaskan format docs-nya bisa seperti proposal produk dihias atau lebih baik seperti proposal akademik? Terima kasih. Seperti tadi sudah dijawab ya Bapak ya, jadi bebas ya untuk proposal ya seperti itu. Monggo saja dikreasikan sendiri. Terus yang penting masuk ya poin-poinnya ya. Poin-poinnya yang dibutuhkan masuk gitu. Oke, lanjut dulu ini dari Mas Agung Fatul Muhtadin dari UPI. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai pedoman pada poin tantangan modifikasi kode program jika tim memasuki babak final? Ya, seperti itu. Oke. Oh? Ya, itu memang sebenarnya lebih ke arah kalau memang ada ini ya. Memungkinkan nggak? Ada memungkinkan, tapi nanti sebenarnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ketika teman-teman presentasi gitu ya, ini jarang sekali sih untuk di permainan ya, di divisi permainan game gitu ya, karena divisi permainan game itu code-nya kompleks ya, sana sini juga ya. Jadi biasanya kalau memang diminta pun nanti ketika presentasi nanti mungkin aja bisa nggak mungkin yang bagian ini kita ubah, mungkin objeknya kita ubah apa gitu ya, objek ini kita ubah dengan ini. Jadi simple yang memang bisa dilakukan di saat itu juga. Sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat apakah memang ini benar-benar dibuat sendiri atau ada ya pemahaman code-nya ya, atau ada bantuan gitu ya. Tapi sejauh ini di divisi permainan itu jarang sekali. Karena kita tim jurinya itu bisa melihat gitu ya. Kadang-kadang bisa melihat ini memang buatan sendiri, ini memang sudah lulus ini gitu ya. Dan ada orang industri di situ. Dan orang industrinya tuh biasanya akan tahu bahwa oh ini sudah pernah dimenangkan di sini. Beberapa itu kita diskualifikasi karena memang dari tim industrinya udah tahu oh ini udah pernah ikut ini kok, udah pernah ikut ini gitu ya. Itu sih sebenarnya lebih ke situ. Jadi jangan khawatir sebenarnya ya. Jadi bukan kayak disuruh code ulang dari awal atau begini, tapi lebih ke arah mungkin nanti perubahan dikit. Tapi dengan catatan sebenarnya selama ini tidak pernah terjadi di game ini. Paling ditanyain aja biasanya mekanismenya seperti apa. Begitu sih mungkin ya, semoga menjawab ya. Oke, gitu ya. Untuk Mas Agung Fatul, sudah dijawab oleh Pak Andri tadi. Oke. Terus lanjut ya, ini Mas Pratama lagi. Izin tanya Pak, misalkan membuat game yang mengharuskan ada barang fisik seperti kartu AR, apakah kartunya dikirim atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Oke. Nggak harus. Jadi kalau memang ada kartu AR, nanti disertakan aja mungkin kalau mau dilampirkan aja, di lampiran kan ada nih, kan kita bisa scan dari sana gitu ya sebenarnya. Jadi tidak usah, jangan dikirimkan gitu ya, karena nanti biaya juga kan ya, dan kita nggak tahu nih nanti kirimnya kemana ya, kan jurinya ada di masing-masing tempat gitu ya. Gitu sih, tidak perlu dikirimkan, nanti di
ditampilkan saja gitu ya. Itu sih. Ya, jadi kalau kartu ER kan berupa file, tetap QR code-nya Betul, di-scan sebagai marker bisa gitu Bapak ya, saya kira. betul. Oke, ini lanjut lagi Mas Adib ya. Izin bertanya Bapak, untuk game saya ada mekanik untuk melawan monster jahat. Apakah termasuk dalam poin mengandung kekerasan? Apakah Ya, diizinkan oke. untuk menggunakan mekanik tersebut? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tidak sih sebenarnya. Ya, memang melawan musuh kayak pukul dan sebagainya kan kekerasan. Tapi enggak untuk game itu saya nanti akan share ke Bapak Ibu teman-teman gitu ya. Jadi ada panduannya memang apa ya, ada kategori game ya. Nanti saya akan share yang memang sesuaikan dengan itu saja. Um, gitu ya. Jadi silakan gitu ya. Kalau kekerasan mungkin lebih kekerasan mungkin uh, mukul orang gitu ya, harus mukul orang kayak GTA misalnya contoh ya, mukul orang dan sebagainya, uh, mungkin membunuh orang dan sebagainya, itu yang mungkin agak di apa ya, agak dihindari lah ya. Cuma kalau untuk monster dan sebagainya, di mana mungkin monster nanti representasinya apa, itu silakan, nggak masalah sih gitu ya. Nanti saya akan share di sini untuk kategori game ya, untuk sensor game gitu ya, Oke. nanti bisa dilihat. Kayak gitu ya Mas Adib. Jadi kayaknya yang berdarah-darah dihindari deh, kan kita di ranah pendidikan ya Pak Andrea. Jangan Betul, sampai betul, kayak betul. di Mortal Kombat Fatality ya, enggak, jangan ya. Iya, nanti terus tiba-tiba Oke. itunya putus gitu ya. Ya gitu aja sih. Sebenarnya kalau mukul aja gitu ya, itu tidak masalah sih. Nggak mukul apa, mukul monster dan sebagainya, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada orang sampai bunuh orang, itu dihindari saja sih. Uh, Ingin, karena memang karena kita di pendidikan betul sekali. Gitu. Ya, siap. Lanjut lagi ya Bapak. Ini ada dari Mas Samson, dari mana ini ya? Kalau bisa ditampilkan nama kampusnya ya, supaya kita juga tahu, bisa tahu teman-teman ini dari mana saja gitu ya. Dari Mas Samson ini baru masuk Zoom, mungkin terlambat ya. Terkait penggunaan aset berbayar atau free, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Oke, boleh. Sebenarnya boleh. Nanti ditampilkan saja, gitu ya. Ditampilkan saja untuk memang aset ini diambil dari sini, gitu ya. Cuma biasanya memang untuk biasanya beberapa juri itu ada kayak kayak ya, bisa aja sih kita ngambil aset. Sebenarnya kan yang penting adalah kita tadi ya mendesain, terus habis itu desainnya sesuai, asetnya juga sesuai gitu ya. Jadi nggak asal comot aja, pokoknya asal comot aset kan pasti ada artinya ya. Aset kita pakai aset seperti ini tuh kenapa harus pakai aset segini gitu ya? Kenapa bajunya seperti ini? Kenapa warnanya seperti ini? Kenapa temanya seperti ini? Kenapa backgroundnya seperti ini? Kenapa backgroundnya sound seperti ini? Asalkan sebenarnya itunya match dan bagus sih tidak masalah gitu ya. Dan silahkan kalau memang tadi ya, kalau memang bukan buatan sendiri, di proposalnya gitu ya disebutkan saja itu karyanya siapa gitu ya, itu silahkan. Oke. Oh gitu ya Pak. Jadi termasuk mungkin kalau gamenya 3D itu kan banyak sekarang, banyak aset-aset free ya di situs-situs Hmm, ya, itu berarti harus betul, betul. ditampilkan sumbernya gitu Pak ya. Betul, harus ditampilkan sumbernya, betul. Betul. Itu Mas Samson, saya kira jadi monggo kalau mau pakai aset-aset ya nanti mungkin yang bukan miliknya gitu ya, berarti ditampilkan sumbernya. Oke, lanjut lagi. Ini dari Mas Kento dari Binus. Mohon bertanya Pak, apakah ada perbedaan nilai bagi yang membuat aset baru saat kompetisi dibanding ready-made aset orang yang sudah ada? Terima kasih Bapak. Wah, ini yang tadi ya, asetnya Oke, itu ya, bikin sendiri asetnya. atau dari orang lain seperti itu ya, atau download. Oke, monggo Bapak. Oke, oke. Ini kita anggapannya itu sebenarnya kan ada banyak komponen ya tadi ya, sebenarnya dari segi estetiknya ya. Jadi banyak komponen, tidak hanya dilihat dari buat sendiri atau tidak. Kita anggapan komponennya semua sama, semua variabel sama gitu ya. Jadi dari segi desain dan sebagainya, GDD-nya sebagainya, temanya itu penjelasannya semua sama. Cuma bedanya mungkin yang satu ambil asetnya, yang satu buat sendiri. Tentunya biasanya juri ada dengan tambahan untuk yang membuat sendiri. Gitu ya. Asetnya udah pasti ya, karena membuat sendiri kan import sendiri nih. Itu sudah pasti ada nilai tambahan di situ gitu ya. Itu sih kira-kira ya, dengan catatan tadi ya semua variabelnya itu sama di atas gitu ya, karena bisa aja ada variabel-variabelnya, oh dia buat sendiri tapi
desainnya itu memang kurang gitu ya. Maksudnya dari bukan desain ya, game desain, perancangan gamenya bukan itu ya, perancangan gamenya gitu ya, dengan semua sama gitu ya, semua variabel sama, yang pasti untuk buat sendiri kan effort lagi tuh. Biasanya kita akan kasih tambahan biasanya lebih besar lah gitu ya nilainya daripada buat sendiri di estetiknya, jadi nilai estetiknya. Oke, terima kasih Pak Andri. Jadi diusahakan kalau bisa bikin sendiri asetnya yang ori gitu, Pak ya. Betul. Dengan apa namanya variabel yang sama, mungkin nilainya hampir sama, mungkin yang diunggulkan adalah asetnya yang benar-benar bikinan sendiri seperti itu ya. Betul, betul. Oke, ini Mas Kento lagi dari BINUS. Mohon maaf Pak, pertanyaan lagi ini terlalu teknis. Untuk juri biasanya berapa lama memainkan gamenya? Takutnya game saya story mode-nya kepanjangan untuk dimainkan bagi juri. Terima kasih. Oke. Tergantung ya, ini saya tidak bisa berbicara untuk semua juri gitu ya, karena setiap juri itu beda-beda sudut pandangnya gitu ya. Tapi biasanya sih akan dimainkan sampai habis, kecuali memang gamenya itu terlalu panjang gitu ya. Itu biasanya tidak akan dimainkan sampai habis. Tapi ya mereka akan, intinya tuh sebenarnya kita biasanya akan melihat ya tadi ya, kira-kira yang disebutkan di proposal itu terlihat nggak di mana di permainannya gitu ya. Tapi kalau sudah terlihat semuanya gitu ya, biasanya kita tetap mainin sih, mainin. Tapi kalau terlalu panjang gimana? Selama ini ada beberapa case yang memang bukan terlalu panjang sih, tidak ada end-nya biasanya, nggak ada end-nya, karena dia muncul terus aja di quest-nya, muncul terus aja. Biasanya sih kita akan stop aja gitu ya. Oh, kita sudah melihat semua yang sudah tertulis. Itu mungkin ya gambarannya. Berapa lama itu tergantung jurinya sih, dia tergantung jurinya, begitu ya kira-kira. Oke, gitu ya. Oke, cuma kalau saya saran juga sih biasanya memang tidak terlalu panjang juga ya, atau Iya, betul betul. lihat intro-intro game itu ada yang jadi skip. Cuma ya jangan di skip, nanti jurinya nggak tahu pesannya mau disampaikan apa. Mungkin ya Betul apa sekilas-sekilas saja, kayak semacam abstrak ya kalau di betul penulisan ini ya, gitu. betul betul. Oke, lanjut lagi. Ini dari BIM, dari Unpad. Mohon izin bertanya Pak, apakah ada perbedaan nilai untuk tim yang solo dengan tim yang lebih dari satu orang? Oke, biasanya sih tidak ada ya, perbedaan nilai biasanya tidak ada. Uh, Cuma biasanya ada beberapa, uh, jadi mungkin di luar juga ya untuk satu orang. Secara umum jawabannya adalah secara umum tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi sama aja satu orang dengan tiga orang gitu ya. Karena memang ketentuannya 1 sampai 3 orang gitu ya. Cuma memang biasanya setiap tahun itu kadang kita akan, kalau tidak menang misalnya, kalau tidak menang gitu ya, ini kan kita pengennya menang gitu ya. Kalau tidak menang gitu ya, itu kadang memang ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang diambil, tidak hanya dari jumlah orangnya mungkin ya, dari mungkin gendernya juga kita lihat, misalkan dari jauhnya gitu ya, dan sebagainya. Ada banyak lah pertimbangan yang memang nanti akan ada masuk ke the most inspiring team. Ya, nanti akan ada the most inspiring team untuk setiap ini ya, kita bisa mengajukan untuk setiap divisi gitu ya. Tapi ya itu kan nanti ya, dan belum pasti. Itu biasanya tuh kebijakan dari tim juri dan semua senat juri gitu ya. Tapi secara umum adalah apakah memang ada perbedaan nilai atau tidak, itu tidak ada gitu ya untuk yang satu orang dengan 3 orang gitu sih. Tidak ada ya, jadi monggo kalau yang mau solo gitu ya, atau mau tim, mungkin kan ada game designer, ada visual artist, ada sound engineer, kan macam-macam ya. Ya mungkin biasanya sih kalau tim lebih bagus harusnya ya, tapi kalau mau solo ya, jadi one man show ya silakan saja, bebas saja. Sepertinya kok tidak ada yang nanya lagi ya, atau monggo silakan ya, masih kami tunggu teman-teman, rekan-rekan semua. Silakan yang mau bertanya, raise hand atau menuliskan di kolom chat. Tidak harus mahasiswa, mungkin pembimbingnya silakan Bapak Ibu. Ini juga Pak Andri sudah nge-share ya
beberapa game rating system dari Aptika Kominfo, terus juga Pak Andri tadi sudah mengirimkan materi Bapak ya. Oh ya, ini PPT sosialisasi, silakan diunduh untuk panduan kita semua. Oke. Ada? Tidak ada? Karena kita jadwalnya sampai jam 5 ya. Atau sudah mau pada ngabuburit ini? Boleh, silakan mungkin. Silakan teman-teman, masih dibuka sesi tanya jawab. Monggo, silakan. Tidak adakah? Oke. Oke, sebenarnya tidak ada lagi, tapi mungkin kita harus koordinasi dulu dengan operator, Bapak Eri. Bapak Eri monitor di sini, selaku operator. Bila memang sudah tidak ada yang bertanya, bisa disudahi saja. Oh ya, tapi ada yang bertanya Bapak, oke, sebentar. Ini dari Mas Samuel, dari Untar. Izin bertanya Bapak, kemarin itu ada slot isi deliverables, itu apa ya Pak? Itu dari Mas Samuel, silakan Pak Andri. Slot yang di sistem ya, atau sebentar ya, saya coba cek sistemnya dulu. Karena saya belum belum lihat sistem yang tahun ini. Bentar ya. Itu nanti saya akan jawab ini ya, sambil mungkin saya cari dulu deh sistemnya ya. Oke, sambil jalan ya Pak ya, untuk Mas Samuel mohon ditunggu ya Mas ya. Oke, ini lanjut lagi dari Muhammad Haikal UNES. Izin bertanya Bapak, untuk 17 tema SDG yang diambil, apakah kan ada indikator tertentu yang perlu dicapai? Terima kasih. Oh, tidak ada sih. Nanti dilihat saja sebenarnya. Yang penting sebenarnya dari 17 tersebut gitu ya, 17 tersebut dipilih aja temanya. Kalau memang mau melihat, pasti ada, ya, silakan pilih aja sih indikator-indikator memang yang memang kita mau tuju gitu ya, mau tuju untuk atau melalui game tersebut gitu ya. Nah itu silakan disebutkan saja. Apakah memang ada yang spesifik perlu diambil atau tidak, itu tidak perlu sih sebenarnya. Itu sih, semoga menjawab ya. Jadi tidak ada ketentuan gitu ya dari 17 tersebut, apakah ada indikator tertentu yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman ambil gitu. Oke, gitu ya Mas Haikal, semoga bisa membantu. Jadi tidak ada indikator ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Nah, itu dari Mas Haikal. Oke, jadi dari Mas Samuel ya, ini yang belum tadi Bapak terkait slot isi deliverables itu. Iya, ini saya lagi cek tapi saya nggak dapat dashboardnya ini. Dashboardnya apa? Saya bisa dapatnya dashboard juri. Jadi sebentar ya, saya coba lihat. Atau mungkin ada yang bisa share nggak ya, mungkin ya Pak atau Mas Samuel ya. Untuk slotnya itu terlihat apa? Deliverables itu biasanya mungkin Excel-nya atau bukan Excel ya, Excel, APK atau itu, atau itunya sih, atau apa tuh file yang memang bisa dimainkan gitu ya. Biasanya gitu. Itu sih. Jadi nanti coba cek aja apakah nanti dari, saya tunjukkan lagi ya.
Dari sini kan memang yang harus di ini nih, jadi ada surat pernyataan, pasti nanti akan ini gitu ya, proposal, exe filenya, panduan instalasi kalau memang ada gitu ya, sama video demo. Jadi kalau memang dari sini sudah ada upload proposal, sudah ada upload video, sudah ada upload misalkan surat pernyataan gitu ya, berarti yang tinggal tersisa adalah Excel-nya. Itu sih mungkin. Mungkin itu ya, sambil nanti saya boleh minta emailnya nggak ya, Pak atau Mas, yang saya sambil tanyakan ke tim teknisnya mungkin ya. Gitu. Jadi Mas Samuel mengirimkan email ya Bapak ya, nanti untuk dibales nanti. Boleh, saya coba tanyakan tim teknisnya, karena saya tidak bisa melihat dari sisi juri, dari sisi dashboard saya soalnya. Mohon Mas Samuel mengirimkan alamat email Mas untuk ditindaklanjuti oleh Pak Andri di sini. Silakan. Nah, itu sudah ya. samuel.daniel@gmail.com. Oke, saya catat ya. Oke, sudah. Oke. Ya, saya nanti akan get back ke Bapak atau Mas Samuel paling lambat besok ya, untuk jawaban ini, gitu ya. Ya, itu Mas Samuel, Matosun Pak Andri. Yang lain silakan. Ada? Tidak ada? Oke. Soalnya kalau tidak ada, nanti bisa kita akhiri, tapi sebelumnya kita presensi, jangan lupa teman-teman ada presensi ya di atas, dan nanti juga ada sesi foto bersama gitu ya. Wow, amazing nih, foto bersama untuk kenang-kenangan tentunya teman-teman. Monggo, ini ya dari Pak Eri, daftar hadir sosialisasi sudah boleh diisi ya, atau nanti setelah penutupan juga nggak apa-apa. Yang penting ini kita prioritaskan dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, mumpung ada koordinator jurinya, Bapak Andri di sini. Oke. Tidak ada sebetulnya ya. Oke, kita tutup saja ya, saya kira Pak Andri, teman-teman. Kalau oh ya ada lagi nih ya, ya monggo, Mas Bim dari Unpad, gimana Mas? Iya, ini saya bacakan dari Mas Bim dari Unpad. Apakah game wajib memiliki story? Karena di pedoman ada bagian yang harus memuat story di proposal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yes, sebenarnya apakah story-nya perlu muncul atau tidak, itu tidak, nggak harus sih sebenarnya. Jadi setiap game itu kan pasti ada story-nya. Pasti mau dilihat game apapun pasti ada story-nya gitu ya. Story di belakangnya gitu ya. Nah itu dimunculkan saja nggak apa-apa. Jadi tapi apakah memang harus story base gitu ya, kayak misalkan RPG atau yang berarti story-nya itu tidak gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya, kayak Super Mario gitu ya kan, memang ada story-nya juga di awal gitu ya. Nah itu boleh gitu ya. Jadi tidak harus muncul di gamenya nggak apa-apa, tapi di bagian perancangan gamenya itu harus ada. Jadi kenapa story-nya seperti ini? Jadi story-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi contohnya misalkan si X itu mau apa gitu, jadi apa dan sebagainya, itu silakan dimunculkan aja di perancangannya gitu ya. Nah di gamenya sendiri mau dimasukin seberapa kuat story-nya itu bebas.
Gitu ya. Jadi kan memang ada beberapa game yang memang kuat di story, ada beberapa game yang memang tidak kuat di story, tapi again dua-duanya pasti butuh story. Pasti ada story-nya. Karakternya sendiri itu pasti ada story-nya. Gitu ya. Jadi karakternya dia itu kenapa seperti ini. Itu yang nanti yang biasanya ya kalau di teori game design itu nanti biasanya kenapa dia penampilannya seperti itu, gitu. Kenapa dia berpakaiannya seperti itu, kenapa dia suka warna ini misalkan dan sebagainya. Itu sih mungkin lebih ke arah ke perancangannya ya gitu ya story-nya. Ya jadi untuk story tersebut gitu ya. Back story-nya sama story tiap karakternya boleh silakan. Tapi untuk di pengembangannya silakan nggak ada story, maksudnya nggak mau buat di story-nya itu nggak apa-apa. Itu sih. Semoga menjawab ya mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Andri. Gitu ya Mas ya. Oke, tidak harus gitu ya. Oke. Yang lain? Ya, oke beberapa udah live ya. Kita belum foto loh ini ya. Live itu bener-bener out atau karena terkendala sinyal ini ya? Kita foto dulu apa kayak ya sambil Oh, iya, ya. jangan pergi dulu teman-teman ya. Jangan ngabuburit dulu. Ini kalau nggak ada lagi kita foto bersama ya. Oke. Sudah gitu teman-teman. Aman ya. Nanti bisa diulik lagi, bisa apa namanya bimbingan sama pembimbingnya tentu ya. Di situ saya harap teman-teman sudah bisa melahirkan karya-karya yang keren atau konsep-konsep yang inovatif lah ya seperti itu. Oke, seperti sudah nggak ada lagi. Sebelum penutupan ya, ini coba saya akan kita apa namanya foto bareng. Sebentar saya cek untuk full screen semua peserta ya. Oke. Yang bisa buka kamera silakan ya teman-teman, buka kamera ya. Ini beberapa sudah buka kamera nih, silakan teman-teman dan Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dibantu supaya bisa lebih full screen ya. Ini kok tidak bisa banyak sekali. Oke, apa harus ya? Sebentar. Cuma segini kah? Yang lain kok tidak kelihatan ya? Oke, ini ya, ya. Yang lain monggo teman-teman on cam dulu biar keren dong ya. On cam dulu ini, monggo. Ini di layar pertama ini baru 30% gitu ya. Di layar kedua off cam semua ya. Yang ketiga juga ya, ini gimana kita mau foto ini ya. Oke, nggak keren dong ya. Oke, mohon on cam teman-teman sebentar saja. Kita mau foto bareng untuk kenang-kenangan gitu ya. Iya, nah ini udah mulai pada muncul ini ya. Oke, iya ada yang di rumah, ada yang di kampus gitu ya. Oke, iya kita tunggu sebentar. Ayo, on cam teman-teman, sebentar saja. Oke. Sudah, nggak ada lagi yang lain. Mas Ananda, Muzaki, Taufik, Eri, Dipo, Pratama, masih off cam atau ada kendala sinyal kah? Oh ya, ini ada moderator kedua nih ya, Pak Abbas ya. Waduh, kok yang ngomong saya terus Pak Abbas ya. Ini bagaimana Pak Abbas ini? Kita langsung foto saja walaupun banyak yang off cam atau kita tunggu ini? Foto aja Pak. Langsung ya, nggak apa-apa lah, aman, nggak apa-apa ya. Oke, ini yang baris pertama, kayaknya kita perlu action tangan ya, gimana ini ya, biar nggak kaku. Yang pertama kita smile dulu, kemudian mungkin apa nih ya, monggo tangannya boleh asal jangan merujuk ke parpol tertentu, jangan ya. Oke, tapi yang penting smile ya, smile. Oke, sudah siap? Iya. Oke, ini hostnya udah Mas Eri, yang mau screen record siapa? Mas Eri yang mau capture? Atau saya saja ya, saya wakili. Oke, oke, smell ya. Satu, oh ya ini semakin banyak, ditunggu. Iya, oke. Mas Eri sekalian, Taufik, Dipo. Oke, ini untuk batch pertama ya. Oke, baik. Satu, dua, tiga, smile.
Oke. Ya, sebentar ya, saya paste dulu. Wait, sebentar. Iya. Oke ya, lanjut lagi ke baris kedua. Oke, off cam semua ini ya. Nggak apa-apa. Serius ini off cam semua, nggak apa-apa Wes ya. Saya coba screen capture. Satu, dua, tiga. Oke, ini yang kedua. Siap, saya paste dulu. Yang ketiga ya, baris terakhir. Oke, off cam semua juga. Baik, satu, dua, tiga. Iya. Oke ya, sudah semua ini. Saya kembali lagi ke eh, baris pertama. Dari Pak Andri, sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan terakhirkah? Pesan terakhir ada? Ya, mungkin good luck buat teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk double check segalanya. Jadi untuk itu double check aja memang submission ini masuk atau tidak gitu ya. Karena kebanyakan itu kalau kita lihat ada aja pasti beberapa human error. Ini sayang ya. Sebenarnya karyanya bagus nih. Tapi human error itu double check, terus habis itu ya silakan berkarya teman-teman. Semoga kita bisa ketemu ya nanti di final ya, di final di Semarang nanti ya di next ya. Terima kasih teman-teman, sukses ya. Gitu ya, pesan dari Pak Andri supaya double check sebelum dikirim. Kalau sudah dikirim nggak bisa ditarik lagi Pak Andri ya. Seperti itu. Dari Pak Abbas selaku moderator 2, adakah yang mau disampaikan? Cukup Pak Godam. Oh, cukup ya. Kayak gitu ya teman-teman, semua sudah juga cukup. Ini untuk Pak Eri izin ya, kita tutup pertemuan hari ini. Semoga berkah, dan untuk teman-teman maupun pembimbing silakan berkarya, nanti ditunggu karya game development atau aplikasi permainan yang sangat keren dan tentunya inovatif. Amin, amin. Terima kasih. Kita semarakkan Gamastik ke-17. Terima kasih.